Hari ini 13 Agustus 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan XAUUSD ini sangat amat menarik. Kenapa menarik? Karena CPI tidak memberikan perbedaan atau dampak apapun dari pergerakan di dalam market. Tidak seperti yang Senin ini, di mana dropnya sangat amat signifikan. Jadi ini masih tertahan saja. Is it any possibilities dia bisa melanjutkan penguatannya? Menurut saya still within a sideways di dalam daily, tidak akan merubah apapun pandangan saya. Kecuali dia berhasil breakout all time high atau misalnya dia drop sampai ke lower sideways-nya, which is below this level, di bawah dari 3280, makan dari 3280 sampai ke 3200. Itu tentu akan membedakan. Tapi selama masih within this sideways, nothing much, nothing changes, no differences. Hanya akan bergerak bolak-balik saja. Tinggal menunggu apakah dia akan melanjutkan penguatannya atau dia akan melambat kembali. Now, kalau misalnya kita ngomongin, sebenarnya kan ini sebenarnya pembentukan minor downtrend ya. Low, high, lower low, lower high ya. So, kalau misalnya dia possible makan lower low, tinggal ngikutin aja momentumnya. Dan seandainya dia nanti nge-retest kembali within this lower high, kita juga tinggal ngikutin aja momentumnya. It's just as simple as that. Jadi di dalam daily-nya ini tentu secara jangka panjang sideways, kalau ngeliat dari sini minor dalam daily-nya tentu adalah downtrend. Tapi menurut saya still within a good things untuk kita perhatikan. Apabila kita makan dari sini 618 di 3322, 79 ada di 3297.8. Jadi 3298 lah. Sedangkan kalau kita makan Fibo from this level, the highest one, tarik yang paling bawahnya 618, 3376, 79-nya di 3388. Jadi sebenarnya range-nya masih sama aja teman-teman. Jadi either dia nutup lagi gap di sebelah ini, bearish-nya, atau dia akan nutup gap di sebelah bullish-nya. Tinggal menunggu aja. Taunya dari mana? Gampang. Kita lihat, kita tarik di level garis. As long as dia still tertahan di atas ini masih akan bergerak bullish. Dan seandainya dia berhasil break di level 3360-an, tentu dia akan makan sampai ke 3370 sampai ke 3380 juga. Jadi di daily-nya still within a sideways. Nothing much, nothing changes, no differences. Kita pindah ke time frame H4 di Oanda. Kita pakai naked chart-nya aja. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya, pergerakan masih sideways, ini signifikan banget naik dan turunnya. Dan kalau misalnya nanti saya pindahkan ke H1, teman-teman akan melihat bahwa pergerakannya persis sama di dalam kotak yang kita sudah perhatikan kemarin, yang kita sudah bahas. Tinggal nunggu momentum, teman-teman. Inilah yang saya bilang, tinggal menunggu momentum, tinggal nunggu pecahnya aja. Pecah atas nutup gap, pecah bawah nutup gap bawah, selesai. Pecah atas target sampai ke 3390, jadi 3380 up terus menerus. Pecah bawah target sampai ke 3320-an sampai ke 3300 kembali. Ya, possible banget untuk mengalami pergerakan seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana kita mengikuti aja possibility yang ada di dalam market. Nah, kalian lihat di sini pergerakannya, tailnya panjang-panjang ya teman-teman ya. Artinya ini volatil. Ya, kalau misalnya dia volatil artinya apa? Artinya enak memang dipakai buat scalpingan, tapi berbahaya kalau misalnya kita tidak mengerti ilmu-ilmunya. Jatuhnya apa? Jatuhnya nanti kita nge-buy dia kena stop loss, pas kita makan sell di atas malah kita kena stop loss lagi. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuh. Now, kita akan masuk di H1 tempat kita menjalankan trade-nya. Nah, ini kemarin teman-teman, kalian kalau masih ingat, saya akan hapus dulu. Tapi tetap sama ya, zone-nya adalah di kotak yang kita perhatikan dari kemarin. Jadi saya pindahin, ini too noisy. Terlalu bising, terlalu banyak tail-tailnya. Jadi saya akan pakai garis untuk mengurangi tail-tail tersebut, menunjukkan key level yang bisa kita manfaatkan. Ini ada key level di sini menarik nih. Di retest 1, 2, 3 ini kayak taking liquidity, makan lagi ke atas. Jadi kita bisa manfaatkan level tersebut. 3344, 3342 pasti yes. Lalu bawahnya ini ada di 3339, 3337 teman-teman sekalian. Ya. So, this is the only level yang kita perhatikan dulu candle. Now, sekarang kalian bisa perhatikan ya, walaupun dia di sini makannya 3344, 3342, tapi tailnya panjang. Kalian lihat tail semua, tail. Below levelnya di sini kalian perhatikan, dia makan jauh banget teman-teman, sampai bawah sini. 3331. Really strong. Dia makan sampai ke 3331, which is a whole different level, dimana dia sangat amat drop signifikan, jauh banget dari apa yang kita harapkan. Lalu kalau kita ngomongin basically secara garis, kembali this is upper one, this is the lower one. Saya gambarkan begini, saya balikin.
Jadi tinggal nunggu aja break atas bullish momentum, break bawah lanjut ke bearish momentum. Ya. Dengan noise sebanyak ini apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi menunggu. Oke. Ini 3356, 3358 kembali saya masih pakai teman-teman ya. Sangat amat high risk, kenapa? Hitung aja berapa kali di retest. Di H1-nya di sini kalian hitung berapa, di sini kalian hitung berapa. Di sini lagi kalian hitung berapa retestannya. Ya. Jadi ini lagi squeezing really hard, seandainya dia berhasil breakout tentu dia akan break really signifikan kayak saya bilang tadi. Jadi untuk sekarang no changes, masih sama, trading masih akan mirip-mirip seperti hari kemarin. Jadi full fokus dengan apa yang kita bisa dapatkan atau apa yang bisa kita harapkan di hari ini. Tadi buy high risk pertama 3344, 3342, selama 3344 tidak di breakout dia 1. Buy high risk kedua dari 3399, 3337 selama 3399 tidak di breakout di H1. Udah. Sedangkan sell terdekat 3358, 3356 selama 56 tidak di breakout di H1. Now kita turunkan ke lower time frame. Apakah ada possibilities yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa ngeliat dalam minornya? This level sih, this level better. Supposedly dia kalau misalnya nge-retest kembali akan tertahan, makan below this one, tarik sampai this one 618 ya. Jadi paling nunggu aja sih. Menurut saya nothing much, kayaknya nggak ada zona minor yang bisa saya manfaatkan sebagai supply and demand minor. Jadi kalau teman-teman perhatikan, maybe that's it. Ya, that's it seharusnya. Ini dijelaskan dengan pembentukan yang ada. Hari ini akan ada news lagi ya teman-teman ya. If I'm mistaken itu PPI. Oh no, PPI tomorrow ya, 14 Agustus 2025. Dan gimana kemungkinan besar datanya? Ya, teman-teman nggak perlu terlalu dipikir-pikir panjang lah kalau misalnya datanya. It's supposedly really similar dengan hasil CPI, karena kadang mereka bergerak beriringan juga sih untuk datanya. Walaupun memang diambil dari data yang berbeda terhadap CPI, tapi tetap possibilities datanya akan mirip-mirip saja. Lalu nanti di 15 Agustus, which is di hari Jumat, news signifikan ini ya, retail sales yang menentukan daya beli masyarakat yang ada di Amerika Serikat. It will really help us untuk mengetahui bagaimana ke depannya. Namun sampai sejauh ini, menurut saya sideways, tinggal menunggu aja break salah satu, we follow with the momentum. Kita tidak perlu terlalu ngoyo, makan secukupnya. Kalau misalnya kita scalpingan secukupnya, nggak perlu terlalu nge-push diri kita untuk taking much bigger position ya. Too much position atau bigger position bisa membahayakan juga kalau misalnya kita trade dalam sideways dengan volatility seperti ini. Ya, ini berbeda kan. Misalnya kalian ngikutin momentum seperti yang bergerak di sini, yang dimana kalau dia naik turun, it is easier for us, right? Ini drop, tapi di sini mulai volatile, which is taking too much time, will generate much more risk untuk trade yang kita jalankan. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worried about. Saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa tonton kembali video mapping saya ini di YouTube saya, karena saya pasti akan re-upload ulang. Jadikan map ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu dan bisa menghasilkan profit yang baik di hari ini.